mati. Amin. Untuk menebus dosa kita. Dosaku kubur kosong membuktikan Dia hidup, sabda hidup, sabda hidup akan hari esok. Amin. Sabda hidup tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Yesus hidup. Ya, shalom. Shalom. Anugerah Tuhan, hari ini kita dapat menikmati awal, bukan awal dari hari, ya, tapi awal dari minggu. Ya, karena sudah kita lewati beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita berada di minggu pertama di tahun 2026. Dan siapa yang baru pertama kali ketemu hari ini, saya sampaikan selamat tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, selanjutnya, puji Tuhan, kita dapat mengawali tahun baru kita ini dengan ibadah. Namun kita tidak tahu apa akan terjadi waktu-waktu kemudian. Hari kemarin tidak usah dipikirkan, ya, waktu tutup tahun memang saya sampaikan firman Allah, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memiliki hati yang bijaksana, menghitung hari kemarin untuk melangkah hari yang sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudaraku, ya, karena banyak tantangan yang kita akan hadapi. Jadi saudara, sekali lagi kita nggak tahunya apa yang akan terjadi. Kalau hari ini kita masih bisa bertemu, ini adalah anugerah Tuhan. Ya, sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, karena hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tapi satu hal, seiring dengan yang namanya tahun baru, saudara, mari kita juga memiliki kehidupan yang baru. Nah, suatu tema saya hari ini adalah menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru itu dalam arti bukan kemudian wajah kita berubah, ya, bukan berarti kemudian menjadi manusia baru itu dulu pendek sekarang jadi jangkung, dulu pesek sekarang jadi mancung. Nggak ada begitu, ya. Tetapi menjadi manusia baru ini adalah perubahan kehidupan rohani kita, saudara, ya. Nah, sebab itu mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan, bentukan baru. Yang lama sudah tidak ada lagi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu yang datang. Jadi kalau saudara lihat, sama seorang membuat tembikar, ya, asalnya dari lempung, dipencet, akhirnya jadi keramik, jadi apa, tembikar seperti itu. Yang lama sudah tidak kelihatan, muncul yang baru. Kalau lempung tidak ada gunanya, tapi tembikar itu berguna, ya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kekristenan kita, saudaraku, Tuhan ingin supaya kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Kita punya latar belakang percaya kepada Tuhan Yesus pasti berbeda-beda. Ada yang memang latar belakang dari faktor keturunan, karena orang tua Kristen, maka kita anaknya jadi Kristen. Ada dalam faktor yang lain,
Seperti saya dulu bukan orang Kristen awalnya, ya. Tetapi setelah besar saya menjadi orang Kristen. Berbeda, ya. Nah, namun saudaraku yang kekasih, setelah kita percaya, Tuhan ingin kita tidak cuma menjadi orang Kristen yang paham tentang Tuhan Yesus, tentang ajarannya, tidak cukup. Dulu saya mengolok-olok teman saya Kristen, bener, olok-olok, ya, sampai guru saya waktu saya di SMP di Bunguran itu, ya namanya Bulasut, orang Ambon. Saya olok-olok. Jadi terus enggak saya dulu itu, saudara. Ya. Tetapi setelah saya percaya Yesus, saya kenal Yesus itu siapa. Tadinya saya enggak kenal, enggak paham. Saya ngerti ajarannya sekarang. Mungkin juga saudara sama dengan saya. Dulu nggak paham tentang siapa itu Yesus, tidak paham tentang firman Allah, tetapi sekarang ngerti. Tetapi yang diinginkan Tuhan, kita bukan hanya sekedar paham, saudara. Hanya sekedar ngerti, ya. Tetapi marilah kekristenan itu kita menghidupi di dalam diri kita, ya. Jadi dia berhenti kepada masalah pemahaman saja. Ya, dulu nggak kenal Yesus, sekarang kenal siapa Yesus itu. Itu juru selamat. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak percaya dan melalui Yesus. Saya tahu itu sekarang. Tapi sekali lagi, tidak hanya sekedar tahu, tidak sekedar ngerti, tetapi itu harus menjadi satu pengalaman hidup pribadi kita. Ya, jadi tidak sekali lagi, tidak hanya sekedar aku ngerti firman Allah. Mana saya itu? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hafal saya itu, hafal, bolak-balik disampaikan. Tapi tidak sekedar hafal, tidak sekedar ngerti. Tapi benar-benar kerajaan Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini yang diinginkan. Nah, saudaraku, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 24, kita harus berubah, ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bukan demikian, dalam arti tidak hanya cukup kenal Tuhan Yesus, sudah mendengar pelajarannya, kita mengerti bahwa kita tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina dan lain sebagainya. Ngerti saya. Ya, tetapi bukan demikian. Kamu setelah mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, kehidupan kamu yang lampau, harus meninggalkan manusia lama. Ini, ya, yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Manusia lama di hadapan Tuhan itu adalah manusia yang tidak menyenangkan hati Allah. Karena manusia lama itu ditandai dengan hawa nafsu yang membinasakan dan menyesatkan. Ya. Dan supaya kamu itu dibaharui, dianyari. Apanya yang diperbaharui? Di dalam roh dan pikiran. Dalam roh dan pikiranmu, katanya, ya. Dan kemudian kita memakai pakaian, dalam arti begitu, ya, menggunakan, menempatkan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, bukan menurut daging, bukan menurut hawa nafsu. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini maksudnya, saudara, menjadi manusia baru itu bukan sekedar penampilan kita. Dulu miskin, sekarang jadi kaya, pakaiannya pasti berubah. Ya, tidak. Kita harus benar-benar berubah di dalam pikiran dan perasaan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita masuk di tahun baru ini, saudaraku ya. Kita memasuki bukan hanya memasuki tahunnya, bukan hanya karena kita bertambah usia. Ya, orang berpikir kalau sudah ulang tahun pasti nyanyinya apa? Nah, panjang umurnya, padahal itu tambah pendek. Karena umur manusia sudah ditetapkan, kalau kita tambah lagi 1 tahun, maka kita tambah pendek lagi waktu kita untuk dipanggil Tuhan. Tambah lagi 1 tahun, tambah pendek lagi. Kita nggak tahu, enggak? Makanya satu hal yang paling penting di dalam memasuki tahun baru ini, mari kita berubah menjadi satu kehidupan yang baru, tidak hanya berhenti pada pengenalan saja. Ya, cukup aku kenal Tuhan Yesus, cukup aku setia ke gereja, aku mendengar firman-Nya, itu bagus. Karena seharusnya demikian. Jadi orang Kristen tidak pernah ke gereja itu bukan orang Kristen. Ya, ke gereja asal-asalan, ya, asal ada waktu. Loh, kalau Tuhan tidak kasih waktu kepada kita nggak ada waktu untuk ibadah. Justru kita menyempatkan diri untuk beribadah. Ya, Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Karena olahraga senang bagi tubuh itu sedikit saja gunanya. Tapi ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi kita tidak hanya cukup mengenal Yesus, tidak hanya cukup setia, ya, tetapi kita harus meninggalkan ciri hidup yang lama. Mau tidak mau. Ciri ini apa, saudara? Ciri ini adalah satu tanda sehingga orang bisa mengenal dia. Ya. Cirinya apa orang itu? Wow, nggak mangan, wahab banget. Nah, punya ciri kan? Cirinya apa orang itu? Lihat kalau jalan, mesti temok-temok. Nah, jadi andai kata kita ingin ketahui orang maunya, tolong aku kenal lo, Pak Yakob, orangnya gimana? Iku lo, wong sing kurus ke lo. Nah, ya kan? Jadi punya ciri, wong sing kurus lo. Ya. Jadi saudaraku, kita harus menanggalkan ciri hidup yang lama, kemudian mengenakan yang baru. Yang lama dicopot, yang baru yang dipakai. Itu artinya. Jadi tumpuk, saudara. Halo, ayo kalau saudara punya pakaian yang juga baunya nggak enak, kira-kira mau ganti baju baru, dalam arti baju yang bersih, saudara langsung tumpuk saja atau yang lama itu dicopot? Ya kan? Kalau yang di dalam itu baunya keringat, baunya pesing semua, langsung kita pakai yang dari almari buka, pakai dan langsung kita ketemu sama orang. Orang bisa gini, nah, apa ini? Bau yang lama itu masih muncul. Nah, itulah sebabnya menanggalkan, melepaskan yang lama, kemudian memakai yang baru. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Manusia harus, yang lama harus tidak tinggalkan. Ya, kenapa, saudaraku? Hasil akhir dari manusia lama, kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berubah, itu adalah
Ya, kita harus bertanggungjawabkan nanti. Ya, kita harus bertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Siapapun kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Artinya kita akan kelihatan nyata di mata Tuhan. Ya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita kerjakan nanti memang kelihatannya sekarang ini aman-aman. Nanti di pengadilan Tuhan kita harus menyampaikan. Ya, nggak bisa ditutupi. Kita masih manusia yang bercirikan kehidupan yang lama atau sudah berubah menjadi satu kehidupan yang baru. Sekali lagi itu tidak bisa ditutupi di hadapan Tuhan nanti. Kalau pengadilan dunia masih bisa disokok, bisa disuap. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa masuk penjara. Tetapi di pengadilan Tuhan semua terbuka dengan nyata. Ya, kita semua akan mempertanggungjawabkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan diri daripadanya. Dikatakan semua telanjang, artinya terbuka. Tidak ada yang tutupi di hadapan Allah. Kita tidak bisa nutupi. Ya, sia-sialah kehidupan manusia ini kalau dia hanya berusaha untuk menjalani hidup ini demi kepentingan yang duniawi ini. Memang kita masih hidup di dunia, saudara ya, masih hidup. Kita masih membutuhkan perkara dunia. Nggak salah kita kerja dengan begitu kerasnya, ya. Karena memang tanggung jawab manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dengan berpeluang akan makan rezekimu sampai seumur hidupmu. Jadi kalau kita kerja keras itu tidak salah. Yang penting ciri hidup yang lama itu kita tinggalkan. Kita menggunakan ciri hidup yang baru. Hidup yang sudah dirubah. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita memasuki tahun baru ini, kita jangan gunakan ciri hidup yang lama. Yang hanya mencari kepentingan diri kita sendiri. Ya. Apa yang sebenarnya harus kita kerjakan, saudaraku ya? Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kita jangan memiliki hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Makanya tadi dikatakan diperbaharui roh dan pikiran supaya kita tidak memiliki pikiran seperti manusia lama yang dikatakan sia-sia. Kenapa? Manusia pemikirannya hanya membangun dirinya. Oh, dia berbuat baik, ya, dia sosial, ya, dia setia ibadah, hanya untuk membangun dirinya. Apa maksudnya? Supaya dipuji. Dulu orang setia, dulu orang baik. Bukan itu tujuannya. Sekali lagi saudara, kita tidak hanya mementingkan hal-hal yang duniawi, yang jasmani, ya, hanya mencari kepentingan. Mereka mengejar kebahagiaan, kenikmatan yang apa di dalam dunia ini, ya, yang kelihatan terlihat baik. Kenapa? Itu ditutupi dengan hal-hal rohani. Kayaknya kelihatan rohani ya, orang itu baik, suka memberi. Tapi apa? Tujuan utamanya dia supaya dipuji. Ini yang salah. Jadi kalau kita melakukan satu tindakan yang baik apapun saja, saudara, tapi kalau tujuan kita hanya supaya kita dipuji, itu salah. Itu bukan ciri hidup manusia baru, tetapi ternyata itu ciri hidup manusia lama yang ingin apa ya? Mencari identifikasi dirinya. Oh, aku orang baik. Oh, aku orang pinter.
Ya, cuma ditutupi dengan rajin ke gereja. Ya, sehingga kelihatan rohani. Ya, padahal tujuannya apa? Supaya dia dibanggakan. Ya, itulah yang dikatakan bahwa pikiran mereka itu sia-sia. Nah, kita harus dibaharui. Apa yang kita kerjakan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mari dalam hidup baru ini kita berubah. Ya, jangan kita kemudian ya mencari apa ya pujian, kepentingan diri sendiri. Kelihatannya rohani, kelihatannya aktif, kelihatannya setia, tapi ternyata ujung-ujungnya dia hanya supaya dibanggakan. Itu orang tua. Oh, Marifan dulu api. Ya kenapa? Oh iya, kan dia selalu menyampaikan firman Allah. Itu bukan ini karena memang tugas. Ini pekerjaan. Saudara, sekali lagi tidak bisa ya bahwa kita ditutupi dengan hal rohani untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia baru. Ujung-ujungnya hanya untuk mencari pujian dan kebanggaan diri sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita keliru memiliki motivasi. Ya, coba kita membaca kembali di ayat 18-19 dari Efesus pasal 4 ini ya. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah. Pikiran, lagi-lagi pikiran. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena ada kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Nah, perasaan lagi yang seharusnya diperbarui. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Ya, saudaraku. Jadi kita perhatikan kalau kita menjadi manusia yang baru, kita harus tanggalkan itu semua. Kalau kita ingin menjadi manusia baru, bukan hanya sekedar memperbaiki perilaku kita, tidak. Orang dunia kadang-kadang lebih baik daripada kita, perilakunya lebih sopan daripada kita. Tapi kalau kita manusia baru, bukan sekedar kita mengubah kehidupan kita, tapi mengubah hati kita, rohani kita, saudaraku. Ya, sehingga kalau kita rohani kita dirubah, maka kita tidak salah ya untuk mencari motivasi kita. Ya, dalam motivasi kita sebagai orang percaya. Ya Kak, mari kita berusaha untuk mendalami bagaimana konsep manusia baru ini, ya. Jadi bukan sekali lagi bukan sekedar pemahaman, pengetahuan, tapi kerohanian kita menjadi baru. Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, maka harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, ya, oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Itu tadi sudah kita baca. Kita baca ulang supaya kita bisa tahu dasarnya. Sebagai manusia yang baru, kita tinggalkan ciri hidup manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan itu, ya. Supaya kamu diperbarui, dibentuk menjadi baru, apanya? Bukan bodinya, ya, tetapi roh dan pikiran. Ya, caranya berpikir sudah beda lagi, nggak seperti dulu, ya. Saudaraku, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi menjadi manusia baru ini bukan karena maunya sendiri, tetapi Allah yang sudah membentuk kita, merubah hidup kita yang lama menjadi baru. Ya, di dalam bukti nyata, yaitu kebenaran dan kekudusan yang tidak pura-pura, ya, tapi kudus yang sesungguhnya, ya.
Jadi sekarang marilah kita, sekarang saudaraku, untuk apa ya, menghidupi ya identitas kita ini. Identitas kita supaya kita bisa dikenal itu ya, orang punya identitas. Nah kadang-kadang minta identitasnya, KTP diminta, ya, minta identitasnya apapun diminta. Tapi yang di sini ini identitas kehidupan kita. Jadi orang melihat kita, mereka sudah tahu siapa sebenarnya kita. Identitas kita masih menunjukkan ciri hidup yang lama atau hidup yang baru yang sudah diubahkan oleh Tuhan, atau hanya menuruti hawa nafsu kita, keinginan kita. Tetapi identitas baru adalah hidup yang selalu berserah kepada Tuhan, ya. Jadi saudaraku, kalau kita memiliki kehidupan yang baru, identitas hidup dalam dosa itu hilang semua, ya. Firman Allah bukan hanya sekedar teori, ya, tapi menjadi praktek, ya, bukan sekedar teori, ya. Saya kan juga biasa mengajar di kampus, tapi apa yang saya sampaikan, walaupun itu ajaran Tuhan teori, ya, saya ajarkan. Ayo, ini begini, kamu kenal Tuhan Yesus enggak? Nah, Tuhan Yesus itu adalah ini itu teori yang saya sampaikan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak sekedar mendengar teori, pemahaman saja, tetapi harus berlanjut kepada praktek dalam hidup kita. Manusia baru itu adalah manusia yang melakukan apa yang sudah kita pahami, ya. Jadi saudaraku, Tuhan akan mengubah kehidupan kita kalau kita memang menyerahkan diri, ya. Jangan berpikir bahwa kita melakukan sesuatu supaya Tuhan, ya, kalau kita bisa mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni kita. Tidak, karena Tuhan itu lebih dulu sudah mengampuni kita, saudara. Nah sebab itu maka kita kemudian praktek dari apa yang sudah menjadi pengalaman kita, memahami tentang Tuhan yang suka mengampuni, kita juga bisa mengampuni kepada orang lain, ya. Gak menyimpan dendam sedemikian rupa, ya, yang bertahun-tahun nggak tahu lagi, ya kan. Untung kalau orang sudah gampang lupa itu paling untung. Nah saudara, kita saudara Kristen jangan sampai kemudian orang tidak paham identitas kita. Siapa kita? Ayo. Oh ini, Jason Kristen ini jelas. Kelihatan dari praktek hidupnya, saudara. Bukan dari pengertiannya, tapi praktek hidupnya cocok persis dengan apa yang sudah kita dengar dari Tuhan. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan kemudian praktek melakukannya. Berbahagia daripada orang mendengar saja, setia ke gereja, tapi tidak ada perubahan. Ya, Tuhan ingin kita menjadi manusia baru dalam kehidupan kita, ya. Haleluya. Jadi sekali lagi yang diperbarui itu bukan fisik kita, ya. Oh, dulu sebelum ikut Tuhan saya kurus loh, sekarang jadi gemuk. Dulu sebelum ikut Tuhan tuh elek loh, ya, sekarang jadi ganteng. Bukan itu, saudara, bukan, sekali lagi. Tetapi perubahan dalam roh dan pikiran. Mungkin wajah kita sedang-sedang aja, tapi yang penting roh dan pikiran kita itu adalah roh dan pikiran yang dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia baru yang melangkah cocok persis sesuai dengan firman Allah, ya. Jadi kita menjadi manusia baru, mengenakan manusia baru. Efesus pasal 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiran. Roh itu adalah hubungan kita dengan Allah, saudara. Kalau pikiran kita itu mengawali tindakan.
Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu diperbarui, setia, menghargai firman-Nya, dan kemudian mulai kita berpikir dan dari pikiran melakukan satu tindakan yang cocok dengan firman-Nya, maka itulah ciri hidup yang baru. Tapi kalau bisa menyimpang-nyimpang, orang Kristen cuma cari kebanggaan dirinya sendiri, popularitasnya sendiri, percuma jadi orang Kristen. Sebab nanti satu saat akan dipertanggungjawabkan. Ya, kita mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang Kristen selagi kita berada di dalam dunia ini. Ya, mari hidup kita harus kita perbaharui. Ya, bukan perubahan dari luar ke dalam. Pengalaman yang dari luar masuk dalam hati kita, kemudian kita praktek. Tidak. Tetapi dari dalam. Dari roh yang ada di dalam diri kita, itu mengubah dan kemudian kita praktek. Ya, jadi sekali lagi bukan pengalaman yang ada di dunia. Oh, itu orang baik, itu orang jujur, langsung ditiru. Bukan. Tapi dari dalam roh yang sudah membentuk kehidupan kita. Ya, saudaraku ya, Roh Kudus yang mampu untuk kita bisa berubah. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 10. Karena itu, matikan, jangan diizinkan lagi bergerak, jangan lagi digunakan apa yang ada di dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi. Wah, memang tidak gampang jadi orang Kristen ya. Kita hidup di dunia kok suruh melepaskan yang duniawi. Ya, yang maksudnya itu di sini adalah pikiran-pikiran yang hanya berpikir masalah duniawi terus. Kapan yo kaya, kapan yo saya bisa makmur, kapan ya saya bisa kokoh perkasa. Oh, bukan itu. Bahkan satu hal yang sangat mengerikan di sini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, sebab itu dikatakan matikan sekarang, bunuh. Jangan boleh bergerak lagi dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Karena apa? Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, nah, memang dulu sih kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih berada dalam kehidupan lama, ya kan? Ya, nggak bisa disalahkan, dulu kita masih hidup lama, dulu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu semua. Ya, yang dilarang oleh Tuhan itu kita kerjakan semua. Ya, saya juga begitu, kok suka mencuri dulu. Ya, saya nggak malu-malu ngomong begini, karena memang saya dulu suka mencuri, barangnya orang dicuri, diambil. Ya, rumah saya itu dekat ada bengkel, kan saya sudah cerita. Saya naik di genteng itu, saya bawa bengkel, barang-barang yang di bengkel itu tak ambil, nyolongannya dulu itu. Ya, kemudian saya jual di Gembong sana. Mangganya tetangga, kalau tetangga sedang tidur, saya yang naik ngambil itu mangga dulu, saudara. Tapi sekarang matikan itu semua, karena kita sudah menjadi manusia baru, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus matikan. Dulu memang kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih dalam hidup yang lama. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu. Yaitu termasuk juga soal gampang marah. Sedikit-sedikit marah. Oh, enggak kesel. Ayo, saya mau tanya pada saudara yang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, oh, enggak kesel. Tiap hari ngomel aja. Ayo, ya, geram.
gregetan. Anggar ada orang itu gregetan. Hati-hati saudara, itu meraih penyakit, ya, kejahatan, fitnah, ngomongnya nggak bener itu fitnah, ya, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, buang. Ini ciri kehidupan lama yang tidak bisa kita gunakan lagi. Di tahun yang baru ini, sekali lagi bukan kita memasuki tahunnya yang baru, tetapi kita menjadi manusia yang baru, yang hidup sesuai cocok dengan firman Allah, praktek firman Allah, sehingga ciri hidup yang lama itu harus kita buang. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai, saling bohong membohongi, tidak jujur, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, kebenaran yang kita jalani itu bukan karena kemampuan kita, usaha kita, tetapi itu semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, kita tidak hanya apa artinya memahami tentang Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita dan dia menyertai dalam perjalanan hidup kita, karena dia tinggal di dalam diri kita, dan yang akan membawa perubahan. Selama kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita tidak tahu kapan dia datang, tapi yang jelas dan pasti dia pasti datang. Sedangkan kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya. Dan satu hal yang sangat penting, hidup kita harus menyenangkan hati Allah, ya hidup yang baru. Ya, mari kita rubah semuanya supaya kehidupan kami, kita semua tetap menyenangkan hati Allah. Kira-kira setuju enggak ini ya? Ayo, setuju enggak? Kita, kalau enggak setuju enggak apa-apa, ya, kan saudara sendiri yang nanggung, ya. Tapi saya yakin, saudara setuju. Dan kalau setuju, pasti kita akan menjalani apa yang seperti firman Allah katakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama.